Oke sahabat KFC, sekarang Mas Danang sudah siap-siap untuk melanjutkan visualisasi penelusuran gaib dari pendamping leluhurnya Pak Is. Mudah-mudahan Mas Danang diberikan kemudahan, kelancaran, dan ibaratnya tidak ada gangguan untuk melukiskan leluhurnya Pak Is. Ini kita lihat kanvasnya masih, sebelahnya masih kosong. Kita lihat nanti hasilnya. Jadi tugasnya Pak Ustadz itu, kalau ada makhluk-makhluk yang kayak tadi Pak Ustadz, kalau yang datang tolong di ini ya, tolong dikondisikan biar tidak mengganggu sama Mas Danangnya. Kalau perlu tasbih nanti Pak Ustadz di itu ada di belakang TV kayaknya. Ya. Apa perlu kopi yang lebih kental lagi Pak Ustadz? Enggak. Enggak. Jadi teman-teman KFC perlu kita tahu bahwasanya interaksi dengan gaib itu didukung dengan spiritual yang tinggi kan. Bukan orang yang hanya berimajinasi, bukan. Tapi memang ini real penelusuran beliau. Jadi kalau kita kan bisa misalkan membayang-bayangkan sosok wajah misalkan, ini beda pemirsa. Antara membayangkan dan melihat itu kan beda ya. Jadi antara membayangkan dan melihat, kemudian antara sisi spiritual dan halusinasi itu juga beda. Halusinasi sama halusnya nasi itu juga beda juga. Halusinasi, halusnya nasi, terus mulusnya susi, itu juga beda lagi. Jadi kita harus mendukung beliau dengan cara merokok. Jadi rokok ini sebagai teman sepi kita. Pak, jangan terlalu tegang Pak. Nanti takutnya kesurupan, wah kita yang repot. Jangan terlalu tegang, biasa saja. Kayak Pak Ustadz itu yang di belakang itu, santai biasa. Gitu. Santai biasa tapi penglihatannya pasti, karena tadi kata Pak Ustadz itu di sebelahnya Mas Danang, sebelah kanan kiri itu ada perempuan-perempuan yang hadir yang mungkin pengen diketahui eksistensinya, ataupun mereka pengen juga dilukis atau gimana, kita nggak tahu. Yang tahu hanya Pak Ustadz dan Tuhannya. Ya Pak Ustadz ya. Pak Ustadz jangan tegang-tegang Pak. Nanti kalau anak-anak ini pada kesurupan, nanti siapa yang mengendalikan itu? Yang menetralisir nanti siapa?
Nah itu kasih minum biar ini. Kopinya kalau perlu ditambah lagi. Yang belum ngopi, wah itu udah habis tuh. Kalau dari teman-teman KFC yang masih ada penasaran tentang prosesi seperti ini, boleh juga untuk komen-komen atau tanya-tanya. Insya Allah nanti dijawab semampunya. Kalau tidak mampu, ya nanti yang menjawab biar narasumber aslinya. Kalau narasumbernya sudah tidak mampu untuk menjelaskan, nah itulah cinta namanya. Susah dilukiskan dengan kata-kata. Operatornya pada ketawa mesem-mesem sendiri saja, jadi curiga. Takutnya mereka ini tahu-tahu kesurupan, tahu-tahu ini wah repot gitu ya. Ini kalau di video digambar seperti ini kayaknya ruang ini biasa. Tapi kalau para sahabat KFC berada di lokasi saat ini, misalkan dalam prosesi seperti ini, mungkin sahabat KFC akan mengalami hal-hal lain. Karena kalau dikatakan merinding ini sudah kelewat merinding. Jadi sahabat KFC juga perlu diketahui bahwasanya tadi Mas Danang itu menjelaskan banyak juga orang-orang yang katanya bisa seperti ini, tapi dari hasil yang mereka gambarkan, lukiskan itu kurang tepat, ataupun nggak tahu ya mereka apa, mereka itu pura-pura melihat atau itu hanya imajinasi mereka saja kemudian dilukiskan di kanvas. Ini arang ini hanya berada adanya hanya di Jawa loh ya. Arang ini, arang-arang khusus. Kalau yang ada di Korea itu namanya arangeo gitu. Gitu ya. Biar kita nggak tegang, nggak serius, takutnya kesurupan, kita agak bercanda-bercanda dikit.
biar setannya itu ikut ketawa, nggak jadi nyurupin teman-teman yang nonton di sini. Ini penontonnya banyak ya, penontonnya banyak, di balik kamera ini banyak penonton, tapi suruh diam, takut mengganggu konsentrasi. Katanya yang suruh ngomong itu cuma saya, katanya. Pak Ustadznya aja dia mojok di sana. Itu ada Pak Ustadz juga di sana, nggak mau terekspos. Jadi para guru-guru spiritual berada di belakang layar ini sebenarnya. Jadi menurut Pak Ustadz, kalau pas keadaan kita seperti ini, kalau nggak dipagarin, wah, akan banyak berdatangan makhluk-makhluk yang lain, makhluk-makhluk astral yang berpotensi mengganggu. Makanya itu tugasnya Pak Ustadz yang di belakang kamera itu. Beliau lagi senyum-senyum ini sekarang ini. Nah, nanti di sesi yang lain kita akan ngobrol sama Pak Ustadz. Beliau ini orang yang berilmu, juga berpengalaman di bidang seperti ini, juga mahir di perpatokan atau kuburan. Alumni pesantren dan juga kiainya di daerah Purworejo. Tapi bagi sahabat KFC yang ini, yang cewek-cewek, jangan berharap untuk dekat, karena beliau belum untuk membuka hatinya untuk yang kedua, masih bertahan di satu istri. Bocorannya ya Pak Ustadz ya, gitu ya. Nah Pak Is, ini kalau yang kedua kan sudah kelihatan jelas mukanya ya, terus sosok mukanya itu ya, ada nggak misalkan kemiripan dari wajah ataupun postur tubuh untuk ini ya, kira-kira lebih cenderung ke mana nih? Nah, saya nggak mengerti ini. Kalau yang ini ya, Iya. yang satu ini kurang paham ya. Tapi kalau mungkin keluarga dari istri mungkin paham ya, kali ya Pak Is ya. Iya. Dari ibu ya, Iya. keluarga dari ibu. Kalau Pak Is masih ingat nggak kakeknya buyutnya itu namanya siapa? Yang dari jalur bapak itu, yang di Lampung itu. Harjo. Harjo itu ya. Ingat. Jadi sahabat GFC yang satu yang sudah terlihat, yang pertama itu lebih cenderung kata beliau ke Mbah Harjo namanya, yang berada di Lampung. Tapi kalau yang satu ini beliau kurang paham nih, karena ini diambil dari jalur ibunya. Kalau dilihat dari pakaian sih, pada zamannya beliau ini kayak tokoh. Beliau kayaknya dulu dipasrai oleh kita keraton tanpa untuk mengurusi suatu tempat tuh. Oh gitu, ditugaskan oleh pihak keraton untuk menguasai satu daerah itu ya, memimpin ya. Merawat suatu tempat mungkin. Oh, memimpin lebih jelasnya apa?
seperti kalau juru kunci atau Oh, juru kunci gitu ya. orang kepercayaan untuk merawat suatu tempat. Oh, gitu ya. Berarti seperti kalau cerita Mbak Marijan gitu. Oh gitu. Mm-mm. Ini orangnya nggak terlalu besar Pak, kecil. Galak tapi. Ya. Jadi lebih tepatnya untuk menjaga di kawasan itulah, kawasan tempatnya gitu ya. Jadi sahabat KFC, Mas Danang tadi menjelaskan sedikit bahwa beliau itu sepertinya di masa hidupnya ditugaskan dari pihak keraton untuk menjaga di satu tempat, semacam juru kunci atau semacam juru kunci, kepala museum atau gimana gitu. yang mungkin tempat itu menyimpan sejarah yang berhubungan dengan keraton bisa jadi. Nah, suara-suara yang ada di luar itu tadi, itu Pak Ustadz dan juga para tokoh-tokoh spiritual yang lainnya sedang interaksi sama makhluk-makhluk yang lain itu. Hingga terdengar suara-suara itu tadi yang ada di luar. Itu bukan dari kawasan sini itu, kawasan di luar. Di balik kamera. Nah, kemungkinan juga ada mungkin di balik tembok itu ada penonton yang entah yang kesurupan atau yang apa sehingga agak berisik gitu ya. Nah, Mas Danang sedang mencoba untuk menangkap satu sosok lagi untuk digambarkan yang ada di atasnya. Wah, yang atas ini kayaknya lebih tua lagi ini karena ada pakai kayak ikat di ini, hampir kayak sanggul yang ada di atas itu kayak zaman-zaman kerajaan apa ya, Majapahit ya. Nah, itu ada suara yang kayak orang-orang bersin itu, teman-teman. Ini buat dari luar ya Pak. Ini buat dari luar tapi kayaknya ini kodam ini. Oh, Entah ini pusaka, entah ini ilmu dari pendampingnya sih, saya nggak tahu. kata Mas Danang, satu sosok yang di atas yang sedang digambar itu bukan dari jalur leluhur, baik dari jalur
bapaknya Pak Is ataupun ibunya Pak Is, tapi beliau lebih cenderung katanya itu adalah khodam dari pusaka, entah itu pusakanya yang Baharjo tadi ataupun pusaka yang beliau yang satu itu. Nah, teman-teman KFC, kayaknya Mas Danang ketika menggoreskan arang itu ada sedikit gangguan. Kayaknya kita harus minta tolong sama Pak Ustadz yang di belakang untuk mencoba membantu. Coba Pak Ustadz agak ditransfer energi. Kalau enggak nanti ya kita tarik kabel, biar dari tarik kabel kita colokin di situ biar energinya bertambah. Sudah tertangkap satu sosok yang katanya itu khodam dari pusaka itu. Iya. Ya enggak. Akhirnya Ada satu yang enggak saya gambar perempuan, saya enggak sudah tahu. oh, ada satu sosok perempuan Bapak saya mengambil. Iya. Yang ditangkap, tapi beliau kondisinya sudah ngedrop. Kira-kira ini Mas Danang, itu khodam itu kalau sama Pak Is berdampak positif atau negatif? Jadi kalau dari pengamatan saya, karena ini khodam ini dari leluhurnya. Nah, ini sahabat KFC hasil dari visualisasi pada leluhurnya Pak Is pada malam ini, karya Mas Danang Jaya. Jadi terlukis ada dua orang di bawah itu, yang satu yang baju putih itu leluhur dari jalur bapaknya, dan yang pakai baju
ibunya. Kemudian yang di belakang yang atas itu adalah sosok yang dikatakan punden ataupun sosok mungkin yang dikeramatkan pada zamannya beliau yang berbaju hitam itu. Kata-kata Mas Danang, beliau yang berbaju hitam itu dulu ditugaskan dari pihak keraton untuk menjaga satu daerah. Nah, ada kemungkinan juga beliau ditugaskan untuk menunggui makam yang belakang atas itu. Bagi sahabat GFC Kuburan Fans Club, begitulah penelusuran kita pada malam hari ini. Kita akan ketemu lagi di season selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap panjangkan langkahmu dan kentalkan kopimu supaya kamu bisa menebus alam yang engkau mau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.